Qadiyah sak kisah nggih khatamaken sak kisah tenan. Intine ceritanya ten Fir'aun ketika masih dijaya dengan segala napa keangkuhane kebesarannya. Itu mendengar salah satu saran saking tukang ramal kalau sakniki ahli nujum. Ya Fir'aun bahwa kamu itu seorang raja dijaya hebat sampai kuat. Tapi suatu saat kamu akan dihancurkan oleh seorang bayi dari Bani Israel. Fir'aun mimpi bahwa ada api saking dinasti Bani Israel yang membakar apa? Kerajaan. Hasil walawale cerita akhirnya Fir'aun dia kebijakan setiap bayi dari Bani Israel dibunuh. Itu kejadian pertama. Terus lewat kekuasaan Allah delalah Musa yang dilarungkan tenggene satu peti malah kesenengi bojone Fir'aun. Walhasil calon lawan ini malah dirawat teng keluarga besar apa? Fir'aun. Mun awale cerita walhasil Musa tumbuh besar terus ini anak raja yang beling ngoten niku. Beling nang tukaran di Joto semati barang terus pokoke beling. Ketika Musa tumbuh besar itu sesuai emosi anak muda itu dia sering tersinggung kenapa kaumnya dia kok jadi budak. Gini kok kaum Bani Israel. Ya, kalau kaum Kiptia Mesir itu kalau dalam bahasa kitab-kitab itu disebut apa Al-Kiptia. Makanya kalau di Inggris-Inggrisnya Egypt itu karena kayak Maria Al-Kiptia itu Mesir, Egypt itu. Kayak istrinya Nabi Maria apa? Al-Kiptia. Jadi kalau kelompok Fir'aun namanya Kiptia, kelompok Kipti. Terus kelompoknya Musa jadi Bani apa? Emosinya Musa itu sering meledak-ledak saat melihat kaumnya diperbudak. Nah, suatu saat ada kejadian seorang Kiptiyah tukaran kalian Bani apa? Israel. Ini disebut Quran hadza min syi'atihi wa hadza apa? Min aduwi. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwi fa waqazahu apa? Musa faqadu alaihi qala min amalis. Hasil karena Musa punya hubungan emosional dengan kelompok Bani Israel, kaum Kipti itu dijotos terus mati. Mati dia wedi karena itu akan menyinggung, akan memantik kemarahan Fir'aun. Musa minggat teng satu teritorial yang sudah tidak teritorialnya Fir'aun. Gini ku teng Madian. Ini penting kalau ceritakan. Makanya kalau cerita tengah Jimriki bahwa hukum internasional tentang teritorial itu sudah kuno. Fir'aun apapun angkuhnya itu tidak akan melewati batas teritorial kerajaannya. Sehingga ketika Musa minggat, Musa apa? Minggat kemudian dia sampai pada batas wilayah Madian. Pulau Balen ini. Hukum teritorial, Hukum teritorial itu kuno sekali, sudah lama hukum teritorial. Jadi Fir'aun itu apapun angkuhnya, apapun hebatnya itu sadar dan tetap pakai hukum teritorial. Jadi di luar teritorialnya dia tidak akan mengejar. Musa tawas jahatil ko'anamo Madian. Dia lari sampai ke wilayah Madian. Ini itu konten cerita tentang Quran. Kemudian dia ketemu dua gadis sing wajah dan min dunihum ro'ada ini napa tadidan qala maqad hukuma qala ta'ala nasbi hatta isbirari au abuna syekhum kabir terus faqala huma sumata ila itu. Kemudian lewat gadis itu Nabi Musa dipertemukan dengan Nabi Syuaib. Ketika Nabi Musa cerita asal mula dia minggat kenapa melarikan diri dari Mesir, jawab Nabi Syuaib qala la takhaf najauta minal qaumil. Kamu tidak usah khawatir, kamu itu dalam teritorial yang aman, kamu tidak akan dikejar Fir'aun. Itu menunjukkan bahwa dalam tradisi kuno sekalipun itu menwonten tradisi apa? Teritorial. Jadi kalau yang ada tidak wilayahnya ya sudah. Akhirnya Nabi Syuaib, ini gue sing cerita Quran, ini uridu an ungkihaka istabnata yahada ini ala antak jironi tamanya apa? Tidak. Walhasil akhirnya Nabi Musa jadi mantune Nabi Syuaib. Ketika sudah 10 tahun mengabdi Nabi Syuaib, amal berdoa untuk apa anak ini. Jadi kayak santri, modal dengkul terus untuk nyinyir. Semua cerita-cerita. Terus
Nabi Musa ingin kembali ke Mesir. Dia ingat bahwa kaumnya tertindas. Dia secara emosional ingin menyelamatkan kaum Bali. Pas menuju Mesir niku dengan keluarganya gitu. Ini anak tuh napa? Jadi fituri napa? Naraqala li ahlihim kutu ini anak tuh naral ali atik minhaji qabatin aw ajidu ala nari napa? Tidak walhasil melihat satu cahaya kemudian dia dapat wahyu. Nah, ketika dapat wahyu terus dia mau menghadap Firaun. Mau menghadap Fir'aun, dia Nabi Musa punya problem. Ini cerita Basaria. Dia sama ngerti bahwa proses dakwah itu memang penuh dengan Basaria. Nabi Musa menghadapi problem bahwa lisannya dia itu susah, berkopelo. Musa cilik itu gede. Cilik umur 4 tahun, 3 tahun itu gede. Senengane itu jambak jenggote Fir'aun. Wajah baru mantel no. Nah tapi bojone Fir'aun kalah nek seneng qurratu ainil li walak la taqulu asa ayan fa'ana anak tadi tahu nama? Parah. Maksudnya Fir'aun diberikan masih alami cilik jambake itu gak wajar. Tidak jambak itu gote Fir'aun ora muat gayine Musa juga gede. Nganti dadi nabi ya gede. Niku akhirnya Fir'aun kondo ning bojone. Ngene ae, kowe amen bela Musa. Saiki dites. Jadi jembake jarak kok alami caci. Akhirnya dites apel lambek geni. Nggih, wong apel dibanding napa? Wawa geni bara api. Niku cerita tentang tafsir sadare Musa wis nalar milih apel. Wong apel gak mbek bara napa? Api. Tapi kalian Jibril tangane Musa dialiskan milih bara api terus dimut. Akhirnya ilate napa? Lidah terus pelo. Terus akhirnya bojone Fir'aun dolan wong apel mbek geni milih napa? Geni wong jenenge bocah. Lah ngono jambak digotem yo bocah. Wong nyatane apel mbek geni milih napa? Mane roken ape dihukum mangan geni lho. Berarti bukti gak waras kan ngono. Itu dites. Nah ternyata kejadian di masa kecilnya itu punya efek sampai Nabi Musa ketika nerima risalah. Sebab itu Nabi Musa matur ta mengiran Pak Arsil nawa ila Harun. Makanya terus Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul kula aturi ngudari panjenengan 'uqdatan ing kesulitan, satu bundelan, satu problem min lisani saking lisan ingsun. Yaqahu qauli. Kok kula nak dadi kiai dadi mubalek kok pelo iku ora ono. Dadi mubalek pelo ya Nabi Musa. Dadi dia BP. Lah saking pelone dekne sadar karena lisane pelo matur teng pangeran wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsil rumah yarid ayusat diguni ini akhafu ayukat. Satu-satunya nabi sing iso dadekno dulure nabi Musa. Jadi ngajakno proposal piye supaya dulure dadi napa? Nabi. Manane ketika ulama wong manjane pangeran Musa. Nabi Musa mulai cilik sampai tua uripe kok men protes sampai pangeran. Tapi karena tingkat kemanjaan yang tinggi karena cintanya sama Allah itu semua protesnya Nabi Musa itu didengar. Termasuk marahi pangeran Gusti Ungklo pelo kok pendakwah. Mbok ngomong sing ora pelo. Akhirnya Allah nuruti Nabi Harun sing afsahu minni lisanan gitu. Wah Nabi Harun sekarang diangkat jadi nabi. Nah, terus berdua menghadap Fir'aun. Lah berdua menghadap Fir'aun ini penting ya, pulau terang temriki dan berdua menghadap Fir'aun dalam semua Quran tidak tafsirnya ya memang Qurannya. Dan ini sama harus ingat betul. Gitu. Ya, saya bersaksi bersumpah dan ini memang yang menjadi ilmu Quran. Lainnya itu sudah ilmu klenik. Yang ini yang ilmu Quran. Dalam penjelasan Quran tidak tafsirnya sama saja. Kalau tafsir itu bisa subjektivitas mufassir, ya, bisa sepihak, bisa nisbiyah seorang mufassir. Dalam penjelasan Musa dengan Fir'aun yang dihikayakan Quran, sorikan ya, secara eksplisit, artinya tidak ambigu, tidak. Iku Nabi Musa itu membawa satu bayina, satu argumentasi ilmiah. Jadi sama jangan bayangkan Nabi Musa langsung unjuk kekuatan lewat logika kados tongkat, kayak Harry Potter ini buat. Pertama murni pakai logika ilmiah. Ya Musa, saya ini Rasulullah min Rabbil Alamin. Ini dawai Quran bagi buatan tafsir.
Jawab Musa, jawab Fir'aun, ma'alim tulakum min ilahin. Oh iya. Loh, kok ada Tuhan selain saya? Setahu saya yang jadi Tuhan itu saya, kata Fir'aun. Ma'alim tulakum min ilahin. Ana rabbukumul a'la, ya saya itu Tuhan tertinggi. Karena Nabi Musa agak salah ya, dengan tanda kutip agak salah karena mensifati Tuhan hanya dengan istilah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum mu'minin. Kan qala fir'aun wa ma rabbul alamin. Niku rumono tenan ben biar sampean tidak kembali ke masa-masa mukjizat. Bayang nanti tongkat Nabi Musa terus waduh, akhirnya berburu golek tongkat. Santri-santri semua nang tirakat golek tongkat Nabi Musa, golek akik Sulaim, golek kampion untuk kusumane Sunan sinten? Ali Jago, golek Istanbul. Wae wong duwe sing asli. Wong kula nu kiai. Kula nu kiai rasional tafsir niku nganti sakniki semua golek ngoten. Wah, Gus najinan bodha kula tuku sak miliar. Sing teko niku sepeda motor lagi duwe sak miliar. Nak omong penak. Wes maklan-maklan barang antik sing bilengno sirah. Mung kabare sing gadang jeneng jare wis tuku sak miliar. Dene numpake sepeda motor usi liyan ora jelas. Dari saya cerita bahwa dialek yang dialami itu benar-benar hujah ilmiah. Satu dialek yang rasional. Qala fir'aun wa ma rabbul alamin. Terus jawab Musa, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqin. Pangeranku iku Fir'aun sing mengerani langit mbek bumi. Jawab Fir'aun nek ma'alim tulakum min ilahin. Aku anggere esuk ngalor ngidul ngetan ngulon sak rohku dadi pangeran ya. Di ning dunya pangeran ya. Aku ngetan ora ana pangeran, ngulon ora ana pangeran, dadi pangeran sing dijaya ya aku, sing dadi raja diraja ya. Sehingga argumentasi Musa itu tadi saya katakan agak salah dengan tanda kutip, belum bisa mematikan hujahnya Kemudian Musa nyusuli Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwal. Akhirnya Nabi Musa cara sepeda motor ganti gigi, ganti jurus. Pangeranku sing mengerani kuwe lan sing mengerani mbah-mbahmu dhisik. Fir'aun langsung terkesiap kaget. Semua pengawal Fir'aun yang di situ yang menyaksikan perdebatan itu kaget, terbelalak. Mereka baru sadar bahwa Fir'aun benar-benar tidak Tuhan. Karena kalau Fir'aun itu Tuhan, lalu Tuhannya mbahnya siapa? Berarti zaman Bayono radhi pangeran, musuh pangeran lagi lahir saya. Itu tersinggung betul Fir'aun ketika Musa nganggo hujah Rabbukum wa Rabbu abaikumul. Pangeranku sing mengerani buyut-buyutku dhisik. Lah nek kowe saiki pangeran, berarti zaman buyut-buyut temra duwe. Mulane terus Fir'aun murka qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamat buatan saya diam. Karena secara argumentasi ilmiah itu keok betul. Keok kalau Fir'aun itu Tuhan, harusnya babanya dulu itu lebih Tuhan. Atau kalau Fir'aun Tuhan, lalu siapa yang menuhani babanya dulu? Nah, sehingga gelagat iman para punggawa-punggawa Fir'aun sudah punya gelagat iman karena logika bahwa Fir'aun tidak Tuhan sudah jelas. Sekarang di majelis itu ya, sudah jelas bahwa Fir'aun itu tidak Tuhan. Paham ya? Tidak apa? Sama namen bayar show tentang Harry Potter masalah asos ya. Jadi itu lalu suratnya jelas sama tanggal kiai yang hafal Quran itu cerita awalnya begitu. Qala fir'aun wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum mu'minin. Fir'aun masih dingin qala lil malaikati qalu ala tasam. Masih tidak emosi dia ketika dikatakan bahwa Tuhan itu yang menuhani langit bumi. Musa Fir'aun masih bersinggung. Langit bumi ndi? Saraku pangeran ya aku tahu. Tapi ketika dikatakan bahwa Tuhanku adalah Tuhanmu dan yang menuhani mbah-mbahmu dulu, kakek-kakekmu, tentu menjadi logika bahwa tidak mungkin kalau Fir'aun itu Tuhan, mbah-mbahnya dulu berarti tanpa. Atau kalau Fir'aun itu Tuhan berarti mbah-mbahnya dulu, kakeknya Tuhan, neneknya tuh. Jadi kemana Fir'aun malah Tuhan junior kan? Belum gitu, malah Fir'aun harusnya Tuhan apa? Sebab itu Fir'aun tersinggung, langsung qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum dia taruh ngediam. Wah, ketika sudah emosi begitu, ya, ketika sudah emosi begitu, terus ada logika kroni. Ini bolak balik kena kroni, kena pembisik.
Nah, kena pembisik terus pakai logika itu. Atadzaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharu kawa'a. Ana sing bisiki meneh. Iki apa lituk ridana min ardina bisikrika ya Musa. Jadi pembisik itu pakai logika hukum sosial politik. Setelah mereka terperangah ngakui kalau Musa ini sudah tidak mungkin Fir'aun tidak mungkin Tuhan ya. Dengan logika wa rabbu abaikumul awal itu jelas Fir'aun sudah jelas tidak Tuhan, dia sudah gagal menjadi Tuhan. Dengan logika itu sudah jelas dia tidak Tuhan. Akhirnya para pembisik mengganti tema, bahasan dirubah. Ngeten no Fir'aun. Jelas misi modelnya ini kurang ujung-ujungnya itu dia kepengen jadi raja, dia jadi anak buah. Wah, dari Fir'aun ya rapi itu. Lah anak aku jadi anak buah, kowe anak buah. Nah ngono ayo cocokkan sepakatan musirmu Musa. Jadi dari logika kebenaran berubah menjadi logika sosial politik. Iku atadzaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharu kawa'a. Masa jenengan tidak punya satu kebijakan yang menghempaskan Musa, menghancurkan Musa, karena potensi Musa ini menghancurkan kerajaan engkau. Wa alihatak dan ketuhanan. Gampangannya dengan tradisi argumen kayak ini, sampean bisa ketuhanan, sampean terancam, kekuasaan sampean ya terancam. Jaran Musa ya, Fir'aun ya itu. Lama terus takut be Musa, kowe gawe misi ini kira itu kridana min ardina bisikrika ya. Kowe itu raja wah Musa. Niatem ya itu kridana min ardina. Bahwa kamu juga punya misi mengusir kita dari bumi. Walhasil langsung rubah total dari perdebatan ilmiah tentang ketuhanan menjadi masalah sosial politik. Sebetulnya sudah sempat kalah Fir'aun dan punggawa-punggawa kerajaan sudah sempat kalah. Itu sama persis yang dialami Nabi Muhammad. Ketika beliau dakwah, beliau ngajak paman-pamannya naik gunung semuanya, terus Nabi ngendikan, ya paman-pamanku, andikan saya cerita bahwa dari batu ini keluar seekor kuda, apa engkau percaya? Madarobna alika Mak gue ngomong kira masuk akal lah sepaku percaya, karena kami tidak menyaksikan kamu berdus. Tapi ketika Nabi ngendikan bahwa sekarang saya memaklumatkan fa inni anan nazirul mubin, aku itu Rasulullah an-nazirul. Ya terus itu hasadum min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul. Akhirnya cara berpikir Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, nah aku ngakoni gue Rasul, padha karo aku dadi anak. Sudah akhirnya ragil ngakoni. Padahal sempat ngakoni majarubna alaika kadhi. Berarti sejarah tentang Fir'aun terulang lagi zaman Nabi Muhammad. Perdebatan Fir'aun ini pula dengan Nabi Musa yang juga terjadi zaman Nabi Ibrahim. Sebab itu Nabi disyaratkan fatona. Ya sami yang dialami sami. Ketika Namrud tanya Nabi Ibrahim, pangeran itu sapa? Ya saya katakan tadi dengan tanda kutip Nabi Ibrahim belum bisa mematikan karena Nabi Ibrahim hanya cerita qala rabbiyal ladzi yuhyi pangeranku sing iso nguripno iso mate. Namrud terus qala ana uhi kok anak cuma ngono ya iso njupuk wong di penjara loro dijupuk sing sitok dipateni sing sitok dibeno. Lha iki tak pateni sing tak kei pengurip. Jadi paham ya qala ana uhi wong itu sing kita tak pateni, sing kita tak paringi Akhirnya Nabi Ibrahim ganti cara sepeda motor, ganti persnel itu ganti logika. Pak Inna Wala Ya'ti Bisamsi Minal Masyrik, saya ini Pak Tibiyah Minal. Saya ini pangeran dulu yang menerbitkan matahari sangka wetan mula-mula. Nabi pangeran saya ini kau pulang ngetak. Ya itu namanya patona. Kau nak pangeran matahari yang Tuhanku adalah yang menerbitkan matahari dari timur ke barat. Kalau kamu Tuhan sekarang dari barat ke timur, fabuital ladzi. Maka orang kafir ini secara argumentasi kamu. Wah itu perdebatan ilmiah. Ya, ini kalau cerita biar Qurannya urut bahwa ini tidak tafsir, sudah saya katakan cerita saya tidak tafsir, masih bisori fil Quran, murni Quran. Lah setelah Fir'aun secara argumentasi ilmiah itu kalah, para penggawanya juga ngakui bahwa Fir'aun tidak mungkin Tuhan. Karena kalau dia Tuhan, lalu siapa Tuhannya nenek moyang mereka? Akhirnya terus ngambil teori sosial politik bahwa Musa dengan misi ini tentu mengancam kekuasaan Fir'aun.
Akhirnya terus mereka sepakat piye carane ngalahno Musa. Nah, terus piye carane ngalahno Musa? Nah, zaman itu peraduan paling hebat urusan adu ilmu napa? Sihir. Ukuran kedikjayaan nganggo ilmu napa? Akhirnya wacana dari dialek ilmiah menjadi dialek lenek. Wajah adu ilmu napa? Kedikjayaan. Nah, karena Musa itu nabi dituruti oleh pangeran. Terus mulai itu terus tema menjadi tema kedikjayaan. Musa nunjukno fa'al qa'asau fa idza hiya subhanu mubin. Wa nazaya dawu fa idza hiya bidau napa? Lah, karena peralihan ke ayat-ayat yang sebetulnya tidak perlu. Ini yang salah paham. Karena peralihan ayat-ayat yang sebetulnya tidak perlu, itu wis jadi janjine pangeran, sebuah ayat yang dipaksakan itu tidak akan menjadikan iman. Sebab itu ketika Fir'aun menyaksikan langsung fa'al qaum Musa asau fa idza hiya subhanu mungkin. Ketika tongkat benar-benar jadi ular besar, Fir'aun ya tetap tidak iman. Ketika wana za'aya dawu fa idza hiya baidu linadirin ya Fir'aun tetap tidak. Karena itu tadi peralihan ke tema sihir itu sudah akal-akalan, rekayasa Fir'aun nutup-nutupi kalah argumentasi ilmiah bahwa dia benar-benar tidak Tuhan. Makanya mungkin kapan-kapan nak ngaji sing pas ayat niku, nggih pas ayat napa? Nggih tak keletakan nggih wan niku nak rasis memiliki terus pinten sing cerita bahwa qala rabbukum wa rabbu abaikumul apa. Semenjak itu Fir'aun marah terus muni qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamad. Paham? Sebab itu ketika Fir'aun minta aneh-aneh tentang ayat yang aneh-aneh, kados tongkat menjadi ular dan sebagainya, itu tidak akan menjadi iman. Allah itu punya sunnah, ya. Allah punya sunnah kalau ayat itu direkayasa, itu tidak akan menjadikan iman. Ini yang disebut tenggene Quran, wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwal. Ya, ini. Ayat yang diminta-minta yang aneh-aneh itu tidak akan menjadikan iman. Karena cara Allah tenggene surat Isra atau surat Kahfi diterangkan wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwal. Wa ataina samudan naqatan syuratan fadzalamu biha. Wa ma nursilu bil ayati illa tahwif. Ngendikane Allah setiap ayat kebesaranku dan diminta sesuai selera manusia, maka itu hanya bukti bahwa aku akan ingin menyiksa. Misalnya kata pulau seorang mukmin percaya nak Nabi Muhammad Nabi gak ngenteni nak Nabi Muhammad itu waktu jadi emas, ngenteni nak Nabi Muhammad itu nyulap gunung Sofa Marwah jadi emas. Andai kan itu terjadi, itu tidak akan menjadikan iman. Kenapa Allah punya tradisi begitu? Ngendikane ulama-ulama tafsir. Ketika gunung menjadi emas, ketika tongkat menjadi ular, dan itu dikagumi oleh manusia, itu hanya karena manusia melihat itu spektakuler, sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Lah kalau masalahnya itu dianggap satu kemampuan di luar kemampuan manusia, mestinya menciptakan langit bumi juga di luar kemampuan manusia. Menciptakan burung juga di luar kemampuan manusia. Bahkan menciptakan diri kamu sendiri juga di luar kemampuan kita sendiri. Kita wujud bukan kehendak kita. Kita mati juga bukan kehendak. Sebab itu Allah juga menghentikan wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatul liqaumi yuqinun. Waqtila fil laili wan nahar wa ma anzalallahu minas sama'i min rizqin fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa tasrifir riyahi ayatul liqaumi ya. Ternyata ayat-ayat yang dihitung Allah itu wujud kita. Wujud kita ya di luar kemampuan kita. Ada burung ya di luar kemampuan kita. Penciptaan matahari langit juga di luar kemampuan kita. Harusnya itu sudah cukup sebagai ayat Allah. Kita tidak usah boleh ayat-ayat yang rekayasa cara berpikir kita. Ya, kita tidak usah cari-cari ayat yang menurut rekayasa pemikiran kita. Bahwa seorang nabi kudu duwe mukjizat tongkat jadi ulo. Nabi Muhammad dituntut Mekah jadi emas, Gunung Sofa Marwah jadi. Akhirnya Allah tersinggung. Karena cara Allah tanpa itu pun sudah sangat banyak bukti-bukti kekuasaan. Kalau kalian ini,
Makanya menjadi naif ketika tanya ayat-ayat yang aneh-aneh menjadi naif. Nak tongkat jadi ulo gak masuk akal itu kan hanya karena kita tidak mampu menciptakan tongkat jadi ulo. Ya sama kita juga gak mampu menciptakan langit, kita juga gak mampu menciptakan bumi. Sama kita juga tidak mampu menciptakan lah. Tapi kenapa yang langit bumi tidak menjadi ayat, yang terima tongkat jadi ulo jadi ayat? Betapa naifnya cara berpikir demikian, paham ya? Betapa naifnya cara berpikir. Sebab itu dengan surat Baqarah diterangno inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wal yang disebut ayat di situ ya yang kita lihat tiap hari bahwa penciptaan langit dan bumi, perputaran malam dan siang, hembusan angin itu semua sudah menjadi ayat. Di situ sudah ada disebutkan ayat-ayat yang spektakuler kayak inqilabu atau subhanan bahwa ayat itu tidak ada ayat-ayat yang spektakuler. Ya malah ketika Abu Yazid Al-Bustami, andai kan aku melihat surga, andai kan aku ketemu Nabi Bir, andai kan aku melihat Arab,